waktu itu pertama kali punya anak, saya juga bingung untuk cara mendidiknya itu bagaimana. Karena secara pribadi saya ini dididik dengan begitu kerasnya gitu. Harus sangat-sangat dihindari karena ngerusak rumah tangga. Tiga ini. Cowok kalau kecewa ke cewek katanya gitu. Iya, penonton di luar Indonesia nggak apa-apa komen, minta misalnya podcastnya pakai bahasa Inggris. It's okay, boleh. Jangan minta saya yang translate nanti. Enggak, kan ada subtitle. Shalom, kembali lagi bersama kami Nilai Kristen. Hari ini kita didatangkan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Ya, saya Ibu Pendeta Lili dari Gereja GCC di Ngimben. Oke, terima kasih. Tentunya kalian semua sudah mengenal kami para host yang terlebih dahulu Pak Ivan dan Pak Kevin dan saya Gary. Tetapi mengawali semua ini kita tentunya harus dalam doa. Ya silakan Pak Ivan, pimpin kami dalam doa. Oke. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan mulai take, biarlah melalui take ini, konten ini dapat membawa berkat buat kita semua dan juga terutama untuk yang bagi menonton. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Seperti biasa untuk pembicaraan kita selanjutnya saya serahkan kepada produser. Yeah. Oke, terima kasih. Hari ini tema besarnya kita adalah perspektif tentang anak broken home. Saya akan menjelaskan sedikit supaya waktu pembahasan kalian tidak bingung ya. Iya. Jadi mungkin kita dalam pembahasan ini kita bisa lihat anak broken home bukan hanya broken home yang benar broken home, tapi ada anak-anak di luar sana yang mereka punya orang tua lengkap tapi they feel broken home. Oke? Jadi mungkin dari pembahasan ini kita bisa menyampaikan nilai Kristen untuk anak-anak broken home di luar sana bahwa sebenarnya mereka tuh nggak sendiri. Mereka tuh punya privilege yaitu nilai Kristen dalam hidup mereka. Cuma mungkin karena tertutup dengan keadaan situasi sehingga privilege nilai Kristen mereka itu tidak terlihat gitu. Iya. Jadi itu tema besar kita. Ini baru episode 3 tapi luar biasa. Temanya udah kayak lomba Miss Universe gitu. Oh my god. Ya karena kan kita lihat ya di TikTok lain semua apa yang dirasakan hari-hari ini kan lebih banyak broken home gitu. Even yang punya orang tua lengkap pun broken home. Yang rumahnya digusur gitu loh. Jadi mungkin rumahnya broken home. Ini juga rumahnya rusak. Ya, 3 host ini juga kan besok kan akan nikah kan berkeluarga. Tahu cara memparenting dari narasumber kita yang sudah. Terima kasih. Ini yang luar biasanya nggak dikasih tahu, tiba-tiba langsung tema luar biasa nilai Kristen. Tapi sebelumnya jangan kita ini jangan dipanggil Pak ya. Iya. Kita ini masih anak muda ya. Berarti masih belum ada bunya gitu. Jadi Berarti panggil nama aja ya. Iya, kecuali panggil nama aja gimana? Boleh Bu. Ya kalau yang ibu. Enggak, kalau yang narasumbernya beda lah. Oke, siap. Silakan Bu, dijawab dulu. Broken home-nya dan tadi apa yang sudah ditanyakan. Oh iya. Silakan. Saya setuju dengan tema yang diberikan dalam arti begini. Memang dikatakan broken home itu tidak mesti orang yang mungkin kedua orang tuanya bercerai atau memang dia dititipkan di panti asuhan atau bagaimana. Tetapi ada banyak yang ditemukan justru sekarang ini secara orang tua mereka lengkap dan mereka hidup ekonominya juga tidak kekurangan, tetapi anaknya tidak sesuai dalam kehidupannya. Seperti itu, saya setuju. Yang mau ditanyakan yang mana ya? Anak-anak muda yang luar biasa. Nah, ya tadi kan bilangnya perspektif gimana mungkin cara yang ngatasi ya feeling lonely-nya meskipun mereka itu sebenarnya nggak broken home ataupun yang emang dalam tanda kutip broken home sungguhan. Gimana maksudnya supaya ya tidak merasa terbebani dengan status broken home-nya, karena kan sekarang kan ya biasa banyak anak muda kan kalau misalnya rusak di luar sana atau apa ya pasti adalah kenal lah ya teman-teman atau gimana. Ini alasannya cuman ya soalnya rumah tangga orang tua aku nggak baik atau ya papa mama misalnya dalam tanda kutip cerai atau gimana, akhirnya mereka dengan alasan itu bisa liar di luar kan gitu.
kan ya. Tapi bahkan soalnya ada juga kayak tadi disampaikan sama Pak produser kita, gitu disampaikan bahwa yang keluarganya utuh pun mereka bisa memilih kasarannya tanda kutip untuk merasa diri mereka broken home. Padahal kan broken home ini bukan suatu prestasi ya atau suatu Privilege. gelar gitu kan, enggak Privilege gitu tadi loh. dibilangnya. Iya kan? Itu kan broken home itu sebenarnya kasihan. Tapi zaman sekarang malah banyak yang mau dikasihani. Jadi mereka merasa mereka mau mendapatkan privilege broken home, padahal bukan privilege gitu loh. Oh, bukan. Jadi dipakai buat alasan kalau mereka mau melakukan hal-hal apapun yang mereka suka di luar, terutama sih yang pasti di Aturan luar keluarga. di luar aturan keluarga sama aturan agama mungkin ya. Iya. Jadi mereka pakai itu basicnya supaya boleh atau bisa ngelakuin hal-hal yang di luar itu. Nah, ya jadi yang kita mau tahu sih sebenarnya kayak mungkin kenapa kok bisa sampai ada fenomena seperti itu kalau dan kayak penanggulangannya sebagai orang tua, karena di sini kan yang satu-satunya orang tua ya cuman Iya. ya narasumber kita kan masih belum menikah gitu. Oh, belum kan? Karena itu untuk Saya sebentar lagi menuju ke sana. Oh. amin. Kalau nggak ganti ya. Kalau nggak ganti kan? Iya nggak ganti pak. Ya. Karena kan saya menganggap pacaran untuk menikah. Wah, nilai Kristen bagus. Ya, nonton episode pertama nih. Iya, karena kan terutama buat yang seumuran generasi ini ya, bukan yang kalau masih kecil-kecil banget itu enggak. Justru yang kayak udah 17 tahun ke atas itu yang lebih di rawannya. Jadi posisi-posisi yang rawan gitu. Jadi boleh, silahkan. Iya, untuk dikatakan broken home itu kita bicara tadi kan diminta dari sisi orang tua, tapi sebenarnya itu adalah kedua belah sisi. Dalam arti begini, saya pernah menemukan kedua orang tuanya bahkan mereka juga melayani Tuhan, tetapi anaknya mengalami kelainan seksual. Ya, pasti tahu dong LGBTQ. Oh, iya, iya. Tahu. Nah, tahu kan, cuman tahu ya. Tahu, bukan pelaku kan? Enggak, ya? iya. Oh, bukan. Tuhan tolong janganlah ya. Janganlah ya. Iya. Jangan. Tahu bu, tahu. Tahu ya? Tahu aja, Oke. ya, oke. Baik. Jadi sebenarnya kalau bicara broken home itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Bukan berarti totally kesalahan dari orang tuanya. Tetapi ada juga memang karena anak ini proses pertumbuhannya, proses pendidikannya dalam hal dididiknya itu mungkin ada yang merasa belum sempurna, masih miss. Contoh, kalau anak terlalu dimanja, hasilnya jadinya seperti apa? Kalau gini. anak dimanja, kayak gini, Karena terlalu manja. kayak gini, Buyar. buyar. Nggak bisa Iya. punya pendirian kalau menurut saya ya. Terlalu bergantung sama Orang tua. Selalu nanya, Iya. selalu Anak nanya. mama, gitu anak loh. papa gitu ya bu. Iya. Bukan. Ya pasti anak mama, anak papa dong. Siapa? Masa anak tetangga, ya pasti anak mama papa. Iya. Nah, anak manja itu bukan dalam kategori semua ditanyakan kepada orang tua. Nah, ini salah juga nih. Oh itu dia yang ngasih usul. Nah, kan cuma bilang kalau kurang mandiri. Manja itu Pendirian. dikatakan anak manja itu apabila anak tersebut menginginkan sesuatu Harus dapat. ya salah satunya ya langsung diberikan tanpa anak itu diajarkan bagaimana untuk mencapai sesuatu. Bahkan kita di dalam real life kita untuk mendapatkan sesuatu kan kita juga harus berusaha. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan pun kita juga betul Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Tuhan mencari kita, tapi kan kita juga harus meresponi. Ya betul nggak? betul. Nah, anak manja itu jadi ketika dia menginginkan sesuatu, pokoknya nggak mau tahu, harus ada, harus bisa. Dia nggak mau tahu kesulitan orang tuanya, bagaimana cara mendapatkannya, dia nggak mau tahu. Yang mau secara egonya anak ini harus diikuti. Anak manja seperti itu. Nah, kalau anak terlalu dikekang, didisiplin, jadinya seperti apa? Berontak. Iya, betul. Iya. Jadinya berontak. Artinya dalam proses pendidikan seorang anak itu harus ada keduanya. Ada kasih, ada disiplin. Nah, dalam proses ini anak ini kalau dikatakan dia karena saya punya teman gitu ya. Waktu saya masih sekolah di SMP, kita kan namanya anak SMP masih suka bolos gitu kan ya, terus
Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Di sini baik-baik. Ya puji Tuhan, maksudnya puji Tuhan di sini sudah baik-baik karena bertobat. Jadi dulunya nggak tahu. Iya. Nah, itu makanya ini kan pelajaran penting sekali untuk diketahui. Iya. Bukan hanya untuk jadi petobat-petobat seperti gini, tapi Dari juga awal aja ya. Ini kelihatan nutupin kalau kayak gini. Kelihatan nutupin. teman-teman di luar sana juga. Iya. Yang mungkin broken home bisa menonton ini agar paradigma atau cara Iya. pandang kalian itu bisa dibukakan dan bisa dilihat agar ke depan ini mereka bisa punya pandangan, wah seharusnya saya nggak boleh gini nih. Kayaknya Ya. boleh sekali-sekali kita ngundang teman sekolahnya dulu ya kayaknya. Oh, iya. Jangan teman kuliah, Tapi teman jangan- sekolahnya. Jangan nanti Enggak, bukan teman sekolah. Oh jangan. Nanti kebongkar semua soalnya. Nanti kebongkar semua. Kalau teman sekolah mungkin nggak belum kebongkar, teman minum. oh, skip. Oh berarti minum ya? Minum air putih. Air kan. putih, air putih. Minum. banyak air, Pak. Iya. Nah, ya. Lanjut. Nah dia ini kita nih ngajak anak ini nginep, ayo nginep gitu ya. Tapi dia bisa bilang begini, oh enggak, aku enggak. Jadi bagaimana seorang anak SMP dia bisa berkata enggak dengan teman-teman mainnya gitu ya? Dia bilang oh enggak. Terus saya tertarik kan, saya tanya loh kenapa kok nggak boleh? Enggak lah, nggak enak gue sama orang tua gue. Udah dikasih kepercayaan kok enggak. Nah artinya bicara broken home itu kita enggak bisa lihat cuma dari satu sisi, tetapi juga anak itu. Tadi kan saya kasih contoh anak yang pertama, keluarga yang pertama orang tuanya melayani dan anaknya kok bisa ternyata punya kelainan seks. Nggak mungkin anak ini orang tuanya mengajarkan. Nah mungkin yang salah dari belum ini bagaimana seorang orang tua itu sebagai orang tua berani untuk kalau zaman sekarang yang saya lihat ya orang tua ini kan kayaknya banyak adjust ya sama anak-anak. Nah, bukan berarti nggak boleh ngejas, tetapi lihat jasnya itu apakah menuruni nilai Kristen. Kalau iya, lebih baik orang tua jangan, karena akan merugikan. Menurut saya sih begitu. Karena kan banyak, terutama yang seumuran kita gini kan rata-rata sudah menikah dan sudah berkeluarga lah ya. Mungkin anaknya masih kecil, masih baby gitu ya, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau mereka ngejas itu kan enggak lah, kalau kan karena kan orang tua masih anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Cuman mungkin apa yang mesti mereka lakuin gitu kayak supaya dari kecil itu mereka sudah punya mentalnya bagus mungkin ya waktu masih bayi atau apa, karena kan ya kita belum punya anak semua. Jadi kalau buat didik itu supaya gedenya itu sesuai apa yang diharapkan. Nah masalahnya kan banyak yang tidak sesuai apa yang diharapkan meskipun sudah dididik dengan bayangannya oh kayak gini kayak gitu. Katanya sih kalau dikasih denger musik klasik gitu katanya baru. Itu waktu di kandungan. Biasanya supaya pinter kan. Kan kalau didengerin musik klasik gitu kan waktu lahir tuh bisa pinter gitu. Bisa kayak jadi Mozart gitu. Iya. Cuman kan sekarang kan kita kan tahu genre musik sekarang kan Iya. asik ya. Bukan klasik asik kan gitu. Jedak-jeduk gitu kan. Nah. Klasik nggak tuh? Cuman kadang-kadang ya kalau apa waktu hamil ngidamnya apa, ya kan? Ya, bisa. Atau dikasih makan apa. Nih kalau yang kita tak pernah dapat info sih kayak saya sama ini kan dikasih makan Indomie soalnya. Kalau misalnya orang tua ngidamnya gitu kan ya Dikasih mie instan. nanti misalnya ngidamnya mie instan dikasih misuan nggak mau kan nggak dimakan juga sama aja. Iya. Makanya minta ramen. Samyang ya, kayak samyang lebih mahal dikit lah. Oke. Jadi gimana? Iya, saya sharing aja dari pengalaman saya. Beruntung nih ya, penting. anak-anak muda seperti kalian punya kerinduan membuka channel ini untuk memberikan nilai Kristen bagi usia kalian ini sangat luar biasa ya. Saya percaya itu semua pasti Tuhan telah memimpin kalian ya. Amin. Persembahan. Ketika saya sendiri waktu itu pertama kali punya anak, saya juga bingung untuk cara mendidiknya itu bagaimana. Karena secara pribadi saya ini dididik dengan begitu kerasnya gitu. Tetapi pasangan saya dididik itu dengan begitu banyak kelonggaran yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi saya melihat dari saya yang dididik begitu keras, saya pintar bohong.
Jadi saya kalau mau pergi gitu ya ke disco gitu ya, saya bohong. Saya bilang saya belajar di rumah teman. Wow. Nah. Kalau dulu disco, sekarang ugem. Oh iya, kalau sekarang ugem. Klub. Iya. Udah beda. Nah, kalau yang dari pasangan saya itu karena dia selalu apa yang dimau itu selalu orang tuanya bilang yes, akhirnya dia jadi menganggap semua itu baik, kan tidak semua baik gitu ya. Nah, ketika saya punya anak, jadi saya bingung apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya ikutin tuh seminar demi seminar yang tentang mendidik anak. Tetapi saya berhenti untuk tidak mengikuti seminar lagi ketika tanpa saya tahu bahwa saya mengikuti seminar. Seminar itu mengajarkan bagaimana mendidik anak berdasarkan firman Tuhan. Ternyata di Alkitab yang kita punya itu semua sudah diajarkan bagaimana kita mendidik anak. Jadi kayak misalkan boleh nggak sih anak itu dipukul? Ada di Alkitab. Cara mukulnya gimana sih? Ada di Alkitab. Terus usia berapa sih sebenarnya kalau kita mendidik anak itu supaya nantinya seperti tadi pertanyaannya si Ivan supaya nanti dia besarnya sesuai. Itu juga ada di Alkitab. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tidak memberikan jawaban itu, cuma kita nggak mau baca. Nah di situ baru saya menemukan jawaban demi jawaban. Seperti itu. Saya mungkin kalau dari sisi ini, di mana sih Bu titik kegagalan atau keberhasilan seorang orang tua atau orang tua yang mendidik anaknya agar dia itu tidak broken home, atau ketika dia gagal dia akan jadi broken home, atau titik kegagalan anak ketika dia menerima didikan atau dia tidak menerima didikan sehingga dia lepas dari kontrolnya orang tua sehingga dia menjadi broken home. Di mana itu titik-titik kegagalan atau keberhasilan itu? Agak bingung ya. Iya, salah satu bro. Bentar. Itu kayaknya banyak itu pertanyaan. Ini kok agak pusing ini. Iya. Iya. Di mana titik kegagalannya dan di mana titik keberhasilannya? Itu poinnya itu. Satu yang harus kita pahami bersama, Tuhan menciptakan kita tidak ada masuk rencana yang jahat. Setuju? Setuju. Baik dari sisi orang tua dan baik dari sisi anak, betul? Oke. Jadi apabila anak itu ada terlahir di dalam keluarga manapun, entah dia hanya memiliki seorang ibu atau seorang ayah atau orang tua yang lengkap, itu adalah yang terbaik, betul? Karena kan kenapa kok Gary nggak lahir dari anak saya? Iya. Ya karena Tuhan tahu bahwa kedua orang tua Gary lah yang paling tepat membesarkan Gary, dan Gary lah yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kedua orang tua. Setuju? Amen. Nah itu harus kita pahami dulu. Jadi tidak ada ketersalahan apapun terlahirnya kita. Kita tidak pernah bisa memilih kita untuk lahir di keluarga mana, tetapi anak-anak muda, kalian bisa memilih kalian akan mengakhiri hidup seperti apa. Oke. Ya. Tadi kan sedikit ya, karena kita nggak bisa milih Ya. lahirnya di mana. Nah pertanyaannya, kalau yang sebelum nikah sudah DP. Iya. Duluan Itu apakah juga masuk rencana Tuhan atau tidak? Nah ini agak berat. Bukan berat, karena kita kalau mau ngomong survei, tapi nggak usah di survei juga. Banyak yang kayak gitu, yang melakukan tindakan itu. Kalau bisa bahasa bagusnya sih perzinahan gitu ya bahasa. Nah itu bahkan yang pasti yang sebelum menikah kan, sudah jelas itu sebelum menikah, dan itu yang rata-rata bisa dikatakan yang sesuai tema tadi, mereka yang keluarganya broken home dan sebagainya gitu. Nah mereka ngambil jalur itu. Nah kalau anaknya itu apakah ya termasuk sudah jadi rencana Tuhan atau gimana, kan karena kita itu sudah dipilih sama Tuhan dari sejak kandungan, atau kan juga kayak gitu. Efek broken home misalnya. Itu maksudnya sih. Broken home karena Iya. Itu gimana? Gini. Ketika misalkan ada sepasang anak muda sudah DP duluan gitu ya, Iya. MBA. Tanda jadi gitu. Nah, saya percaya ketika mereka melangkah mau bertanggung jawab, tidak menggugurkan anak itu yang pertama, atau mereka diantara entah lakinya atau perempuannya tidak lari dari kenyataan itu, tetapi mereka masuk mengakui di hadapan orang tuanya, udah pasti yang pertama, lalu mendapat peneguhan di dalam gereja. Saya percaya semua itu dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Dosa semerah kemis, Tuhan akan ubahkan menjadi putih. Seperti salju. Nah, artinya apa? Mereka ini berdua pasti sudah hancur, berkeping-keping, ya kan? Sudah berpisis. Kita datang kepada master, maka Tuhan akan menjadikan
Masterpiece. Ini nggak endorse karaoke ya, bukan ya? Oh bukan. Berarti suka karaoke Ivan. karena tahu. Waduh. Ada kan? Ini harusnya karaoke lagu rohani aja ya, Pak. Ada ya emang ya. Nah iya. Nanti dibuatkan, Pak. Oke. Ya, jadi semua itu firman Tuhan katakan melupakan semua yang di belakang tetapi berlari menuju kepada sesuatu yang di depan. Artinya ketika mereka mau bertanggung jawab, semua itu dalam rancangan Tuhan. Karena apa yang sudah hancur kita datang kepada yang menciptakan, yang hancur itu akan dia buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Termasuk anak yang dikandungnya. Gitu. Nah, kalau kasusnya yang ini ya. Tapi kan ada in real life kan apa ya? Nggak semua kedua belah pihak bisa setuju itu. Ya misalnya oke lah yang cowok atau ceweknya mungkin sama-sama mau, tapi orang tuanya kan belum tentu mau. Terus kalau orang tuanya memutuskan untuk Jangan. digugurkan aja gitu. Nah itu apakah dibilang nge-stop plan-nya Tuhan atau gimana itu? Konseling nggak usah itu. Loh, kok konseling? Kamu salah ngomong bro. Nah, kamu kalau bilang konseling ini berarti kayak ada pengalaman terus kamu mau tahu kan gitu. Enggak kan? Enggak. Ya tapi kalau case-nya kayak gitu gimana? Ya, saya percaya segala sesuatu ada terjadi semua atas campur tangan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam dia. bukan. Oh, Itu salah Filipi. ayat. Salah ya? Salah ayat. Salah. Itu Filipi 4. Ya, Roma 8 ayat 28, Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil iya. dan mengasihinya. Betul. Jadi ketika misalkan anak itu pasangan anak muda ini tahu, aduh dia udah salah, dan mereka datang kepada orang tuanya. Sebelum mereka datang mereka berdoa, dan bukan berarti pasti orang tuanya setuju. Apabila terjadi seperti tadi Kevin bilang, itu ada kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan pasti, terjadi. pasti. Film-film kan juga ada kayak gitu. Apalagi kan itu nama baik keluarga. Tetap mengambil langkah kebenaran. Dalam arti apa? Bukan melawan orang tua ya, tetapi karena anak muda ini tahu bahwa ini tanggung jawabnya, jangan buat dosa lagi. Dia harus berusaha itu harusnya. Ya, jadi ikuti dulu apa yang orang tuanya mau sambil terus dibawa doa. Kan masih 9 bulan. Tuhan masih bisa berperkara kepada orang tua tersebut untuk menyetujui. Jadi terus dibawa doa. Kalau hasil perselingkuhan orang tua itu gimana? Oh itu lain lagi bro. Kalau hasil perselingkuhan orang tua, itu kebijakannya siapa dulu yang selingkuh? Iya. Kalau yang selingkuh dari suaminya, persetujuan istri, iya dong. Istri harus belajar mengampuni. Itu kayaknya sesi. Itu beda itu. Topiknya beda itu. Tapi. Semoga nanti diundang lagi narasumbernya agar kita menyiapkan topik yang ini. Ini adalah topik khusus. Iya. Parenting ya. Iya, Topik parenting kalau itu. Berarti kita harus back to the topic. Iya Kak, yang itu skip aja itu. Nanti ngelebar kejauhan gak soalnya kalau bahas yang itu. Cuman berarti gini, kalau tadi kan semua base ada di Alkitab, cara ngedidik anak ada di Alkitab, semua ada di Alkitab, termasuk ngehukum anak juga ada di Alkitab gitu. Nah, cuman kalau kita lihat kasus nyata, bahkan kalau kita di khotbah-khotbah di pendeta-pendeta kita selalu bawa contoh orang-orang sukses ya, biasanya orang-orang terkenal. Rata-rata mereka itu juga keluarganya nggak sempurna. Betul. Tapi yang orang-orang bisa dibilang sukses di dunia juga ya. Jadi yang diberkati apa semua itu rata-rata mereka nggak dari keluarga yang bagus gitu. Nah tapi kenapa kok mereka bisa? Tapi kok ada banyak yang nggak bisa? Ya kalau menurutku ya simpelnya ya karena broken home itu pilihan kan gitu. Bukan memilih untuk mau ngerusain rumah tangganya atau enggak, cuman maksudnya untuk mengambil sikap, mengambil label broken home itu kan pilihannya setiap orang. Ya kayak tadi kan sisi orang tua, sisi anak ya tetap dia harus milih. Ya maksudnya kan dia mau jadi anak yang baik-baik atau menjadi anak yang benar atau mau rusak di luar sana. Itu kan semuanya ya pilihan masing-masing gitu. Ya jangan memilih yang salah gitu. Iya jangan memilih salah, betul kan? Iya sih. Cuman kan faktor apa ya, lingkungan mempengaruhi faktor keluarga. Pasti. Karena banyak yang ngerasa kayak nggak disupport.
nggak ada yang support gitu loh. Kalau dari teman-teman nggak support, dari lingkungannya udah apalagi keluarga yang jelas nggak support. Nah, yang kayak begini ini yang sering dialami oleh anak muda. Iya. Harusnya surviving itu ada muncul dalam diri kita dulu. Jadi kita itulah kalau dikatakan kita itu menjadi dampak gitu ya, garam atau terang, itu kan dari diri kita. Jadi memang yang dibicarakan Ivan ini benar. Banyak anak muda yang selalu menyalahkan situasi kondisi, entah orang tua lah, lingkungan lah, teman lah. Tapi sebenarnya seperti tadi saya bilang, teman saya dalam keadaan itu dia bisa berkata tidak. Padahal yang ngajak dia teman-teman mainnya juga gitu. Nah jadi itu tergantung pada pribadi orang tersebut. Apabila pribadi anak tersebut mengerti kenapa dia melakukan itu, saya rasa dia mampu untuk melakukan itu. Seperti tadi Kevin bilang, itu pilihan. Itu. Walaupun kita sebagai orang tua sudah menyediakan segala sesuatunya, mensupport, kalau dia tetap memilih ingin coba, nah repot lagi, ya kan? Cuma kalau masalah ingin coba itu kan biasanya terutama yang cowok. Biasanya anak muda juga kan. Iya. Masa ingin mencoba-coba itu kan ada. Iya. Terutama yang cowok kan. Iya. Mungkin enggak juga. Sekarang cewek cowok sama kayaknya ya. rata-rata tapi kan ada di lingkungan pasti ada yang pernah bilang kayak gini, pasti ya mungkin ya. Mending nakal sekarang bro daripada nanti sudah menikah kasihan istri yo. Nah itu perspektif yang harus dirubah bagaimana. Iya, betul. Iya kan? Nggak boleh. Betul. Pasti bilang kayak, loh kalau kamu nggak, mending rasain dulu nakalnya sampai kapok, baru stop menikah. Jadi sudah nggak ada tuh masa-masa yang kayak gitu-gitu. Nanti itu kan kita bisa pakai, kan Tuhan bisa mengampuni, kan Tuhan mengasihi. Kan Tuhan gini, kan Tuhan konsepnya nggak gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak begitu ya. Iya, setuju saya nggak begitu. Ya memang itu konsepnya nggak gitu. Nggak gitu. Cuman kan banyak yang pakai itu, Iya. gitu kan. Nah, Nggak boleh. makanya nggak Sekarang aja boleh. dulu, gitu. Setelah mereka nonton nilai Kristen, mereka harus punya pemikiran. Daripada Iya. nakalnya telat, Iya. nanti baru waktu sudah punya anak baru mau nakal, baru kan kasihan atau apa gitu. Kan ada tagline kalau di dunia itu, ya namanya cobaan ya dicobain. namanya pencobaan, masa nggak Ya, namanya dicobain? cobaan ya dicobain. Nanti Anda akan merasakan ambiarnya di mana. Makanya. Mestinya berpikirnya begini, kenapa kita harus jatuh dulu? Ya. Kenapa tidak? Gue gitu. Kenapa harus jatuh dulu? Kalau bisa nggak jatuh, kenapa harus memilih jatuh gitu loh? Itu yang harus dimiliki mindset itu. Makanya jangan kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah melalui pembaruan akal Supaya budimu. lebih ke kayak supaya tahu, oh efek negatifnya begini. Life is never flat gitu loh. Jadi kalau anteng gitu. Oh, gitu ya. Aku mau tantangan gitu. Kan my masalah. my life my adventure gitu. Oh iya. Itu ekstrim saya. Iya. My life my adventure. Bagaimana kalau misalkan dia tidak bisa balik? Apakah selalu ada kesempatan untuk dia kembali? Ada. Oh, kok bisa tahu? Tuhan Tahu dari mengasihi mana? kita kan. Oh, enggak bisa Tuhan sudah seperti memilih itu. kita sejak dari dalam Kembali lagi ke kandungan. konsep yang pertama. Tetapi sebenarnya kalau dia nggak bisa balik itu risiko, karena dia Iya. tetap memilih jalan itu sebenarnya. Tapi kalau dia memilih balik, seharusnya dia menghindar dari risiko sebenarnya. Iya. Jadi titik di mana dia balik, artinya titik di mana dia sadar kalau dia nggak boleh seperti ini. Iya. Sekarang saya yang tanya gimana ketika dia melakukan dosa tiba-tiba Tuhan ambil waktunya? Pak, itu karunia banget. Itu gimana itu? Wah, ya mohon maaf nih Tuhan. 5 menit lagi lah baru. Ya, Bagaimana kasih itu? tanda-tanda dulu gitu. Nah, jadi pemikiran itulah yang harus dimiliki oleh anak muda. Jangan berpikir bahwa masih muda, masih banyak kesempatan. Belum tentu. Nggak, karena Iya kan? Karena gini, kayak sempat saya sharingan juga di salah satu ibadah youth ya. Kalau cowok terutama itu kan yang itu 3 hal ya. Narkoba, judi, cewek, perempuan. Ini 3 yang harus sangat-sangat dihindari karena ngerusak rumah tangga. 3 ini. Nah, kan terutama yang paling terakhir ya, yang cewek itu. Nah, itu kan Kalau cewek katanya sih gini, kalau cowok jangan sampai kecewa, nanti ke cewek. Iya. Cowok kalau kecewa ke cewek katanya gitu. Iya, itu soalnya kalau sudah terlanjur nyemplung, keluarnya susah. Betul. Nah, ada salah satu teman saya juga bilang gitu. Kalau sudah terlanjur nyemplung, itu keluarnya susah. Nah, akhirnya solusinya adalah
lari. Iya kan? Iya. Cuman Lari kemana tuh? enggak maksudnya Lari dari situ, lari makanya. dari masalah. Jadi jangan berhubungan dengan hal-hal itu gitu. Oh ya, Kita menghindar. tahu lari. menghindar. Jangan dilawan. Oh, ya. Soalnya kalau yang lain boleh dilawan. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Oh, kalau Cuma cewek kalau yang ini nggak bisa. nggak Nggak bisa. Karena itu berhubungan sama biologis. Nanti Oke. kepada akhirnya dalam nama Yesus gini kan. tapi gini gini. Tangannya gini. Iya, iya. Adam aja jatuh. Iya. Makanya pun di Alkitab juga banyak loh yang orang-orang hebat juga kayak Menghindar lah ya. Makanya kenapa Yusuf enggak? Karena Yusuf lari. Nah, tepat sekali. Yang lain enggak dilawan, enggak bisa. Nah, kalau yang ini memang harus lari karena Larinya menjauh ya? Menjauh. Oh iya. Menjauh. Bukan mendekat. Iya. bukan. Oh, Tapi kenceng kalau nabrak persoalan gitu. lawan aja kan, Nah. sikat, terabas. Iya, nah masalahnya itu karena biologis. Kita ada hormonnya. Karena itu sesuatu yang dari lahir sudah ada. Bukan beda kalau kayak itu kan pemikiran. Yang lain semua di otak. Kalau ya stop judi, stop apa gitu. Tapi kalau ini hormon. Nah, makanya susah untuk stop kayak narkoba, itu kan juga hormon. Tadi judi juga hormon. Nah, karena kalau mereka menang apalagi kalau jackpot gitu kan biasanya. Biasanya kan seneng kan. Tiba-tiba kayak, wih, langsung kayak oh gini Itu rasanya. hormon gitu. endorfinnya. Asal jangan rungkat aja kan. Iya, kalau rungkat ya udah males main gitu kan. Ini saya tambahkan sedikit dulu. Kalau seks bagi kalian ini laki-laki ya, cowok-cowok ini ya, itu merupakan kebutuhan. Memang didesainnya seperti itu. Nah, Disalahgunakan aja kebutuhan Didesainnya itu. begitu memang. makanya susah. Betul. Iya, Iya betul. Makanya susah. Makanya dia bisa kalau kita bicara konteks suami istri ya, istri itu harus selalu ready. Kenapa? Karena itu kebutuhannya. Entah itu mau di dapur, mau di ruang tamu. Nah itu. Ya, oke. Ya, oke. Tapi ini pagi hanya yang sudah menikah. Ada yang belum Iya, menikah. yang sudah Dengar menikah baik, ya. dengar baik. Menikah jangan di dapur. Iya. Di ruang tamu. Ada yang belum menikah, yang broken home dilarang keras. Enggak, Itu. bukan Iya. yang broken home juga. Nah, karena broken home ini yang kebanyakan melakukan ini. Iya. Broken home. Oh, maksudnya yang broken Iya. home, maksudnya yang atapnya lagi bocor. Makanya nggak bisa di makanya nggak bisa di rumah. Nggak bisa, Iya. nggak bisa di rumah. Saya rumahnya Di lagi hotel gitu. Nah, saya bicara ini karena tadi Ivan menjelaskan Iya. hormon itu, jadi sekalian saya menekankan bahwa memang itu merupakan kebutuhan kalian Ya, para laki-laki. Untuk itu juga Firman sudah katakan jangan bangkitkan itu. Sudah dikatakan itu jangan bangkitkan gitu di Amsal kan. Tapi Kita nggak bangkitkan, kadang-kadang dia bangkit sendiri. Nah, Itu harus diperbaiki. itu itu bangkit sendiri dia. tahu nggak cara jalan keluarnya ketika itu bangkit sendiri? Yang paling efektif adalah satu, olahraga. Oh ya. Iya. Makanya Olahraganya apa? Olahraganya apa? Olahraga kan ya produsernya pernah loh. Produsernya itu pernah nge-gym. Kan Iya. olahraga. Lalu yang kedua, jangan biarkan kalian ada di tempat yang sepi sendirian. Disitulah akan Berdua, biasa berdua. Enggak, sekarang kalau yang masih jomblo-jomblo kan sendiri. Iya. Nah, Oh, iya. itulah yang membuat akhirnya godaan setan itu semakin kuat. Yang adanya jawabannya ada di tangan kalian kan, handphone. Nah, akhirnya sudahlah berlakukanlah dosa melalui Berhalusinasi itu. lebih banyak. Iya. Tapi jangan olahraga, nanti alasannya ke gym nanti ketemu sama yang lain. Nah, itu lain lagi. Balik lagi. Di gym juga banyak. Boti. Pinter-pinter. Pelangi, alangkah indahmu. Dari yang pertama, yang kalau nyapa. Dan saya kasih tahu ya, yang saya katakan olahraga itu sebenarnya bukan cuma gym ya. Gym itu ya orang suka laki-laki yang suka gym itu Jogging bisa. ya jogging. Yang olahraga yang tim. Kayak misalkan basket atau volley. futsal. Kalau yang itu dia juga membangkitkan hormon kepriaannya untuk yang gym. Makanya kenapa banyak para pria yang suka ke gym tuh suka jatuhnya di situ. Karena Berarti- satu dia juga melihat para wanita yang ada di gym dengan pakaian yang seperti Berarti lain kali perahu naga gitu loh mainnya. Iya. Langsung perahu naga kan rame-rame. Terjun payung oke lah, terjun. Tapi jangan lupa payungnya. Terjun aja nanti gak lucu. Kalian aja lempar takrem Pak. Iya, jadi olahraga dan Sumo tuh.
Itu bisa membantu. Tapi Oke. mau nanggepin yang tadi sempat disinggung sama Gary ya sebelumnya tentang sama Ivan juga tentang kalau misalnya ada masanya apa semua terus apa nanti kalau misalnya sudah melewati masanya bakal sudah nggak balik lagi dan lain sebagainya. Ya itu kan kita semua sudah setuju ya kalau itu salah gitu karena emang nggak ada buktinya kalau emang setelah melewati masa itu ya nggak berhenti gitu. Betul. Nah karena kalau menurut saya pribadi itu tetap berhenti itu ya harus diri sendiri. Maksudnya kayak kalau misalnya pun kita nggak bisa nggak kuat itu tetap minta tolong sama Tuhan. Ya untuk kalau perlu kasih dalam tanda kutip ya ada hard way lah buat kamu bisa berhenti dari itu gitu. Nah itu Tuhan bisa bantu ya namanya hard way ya pasti sakit kan gitu. Ya karena kalau nggak gitu ya nggak berhenti. Nah, jadi tetap lah mau apa Keputusan itu diri. tetap di dalam diri sendiri. Ya kalau misalnya tetap ngomong nggak apa-apa tak lakuin sekarang nanti aku bakal berhenti lah. Lah jaminannya apa bro kan gitu. Jaminannya apa kamu bakal berhenti gitu. Jaminannya nggak ada karena yang menentukan kamu bakal berhenti atau enggak kamu gitu. Lah kalau emang kamu tahu kamu nantinya bakal berhenti apa nggak berhenti sekarang gitu apa kok nunggu nanti ya jawabannya karena kamu masih mau menikmati apa yang ditawarkan dunia sekarang gitu jadi Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak broken home. Jadi mungkin itu bukan privilege, tapi sebenarnya mereka punya privilege nilai Kristen dalam diri mereka yang mereka nggak tahu. Jadi mungkin para narasumber atau para host bisa sampaikan Narasumber dulu. apa nilai Kristen yang ada dalam anak-anak broken home yang seharusnya menjadi privilege mereka sendiri, bahwa mereka tuh nggak se-broken home itu, mereka punya nilai privilege di dalam diri mereka. Ini semua atau? Semua dibahas. Berarti terakhir aja. Oke. Ini terakhir. Dan narasumber Mungkin kita terakhir. narasumber dulu, Ya. terus kayak host-host. Ya, duluan boleh. Kalau dari saya suatu privilege gini. Coba tangkap ini baik-baik bahwa kamu berharga, kamu bernilai bagi Tuhan sehingga kamu boleh diberikan privilege sebagai anak Allah. Itu yang saya mau berikan yang saat ini. duluan. Kalau dari aku sih simpelnya gini, namanya berkedom kan suka merasa lonely dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu nggak sendiri karena kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan yang selalu ada, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dalam kondisi apapun. Dia selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita nggak menyadari itu karena kita tidak membangunkan itu. Jadi hubungan yang itu tidak ada, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak dibangun, makanya kita ngerasa kalau Tuhan itu nggak ada. Kalau sebenarnya Tuhan itu ada, tinggal dipanggil ya dia bakal nyaut, kita minta tolong atau apa dia bakal merespon. Jadi sebenarnya kita itu nggak sendiri. Jadi buat yang broken home yang merasa mereka sendiri, sebenarnya mereka nggak sendiri. Gitu. Jadi kita pada Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dari saya lebih ke gini aja. Namanya juga broken home. Jadi something that is broken itu never beautiful. Jadi sesuatu yang broken itu nggak pernah bagus. Kenapa kok kita harus milih membanggakan sesuatu yang rusak? Kenapa nggak kita milih kalau sebagai Kristen, jadi kita dinilai Kristen, itu sesuatu justru yang rusak jadi bagus. Bersama dengan Tuhan yang rela mati di kayu salib, yang kita yang berdosa, kita yang rusak jadi bagus. Jadi nggak usah lah membanggakan yang broken home itu tadi, privilege itu tadi, tapi kita tahu bersama dengan Tuhan Yesus, kan kita semua Kristen ya, bersama dengan Tuhan Yesus itu justru lebih bagus daripada yang itu. Oke, ini Yang terakhir. ini kita pengen melihat Oke. biasa. Sebelum yang terakhir kita kasih applause dulu buat jawaban 3 ini luar biasa. Kapan lagi? Baru episode 3 udah serius. Ya. Semuanya jawabannya luar biasa. Benar apa yang kalian sampaikan itu semua. Kalau dari saya, satu, you are special. Ayo. Buluh yang terkulai takkan pernah dipatahkan. Ya. Oke. Ini untuk merimain aja ya. Tadi sempat disinggung tentang sesuatu yang rusak itu nggak pernah bagus. Nanti bisa keluar argumen kayak gini. Kacang aja harus dirusak dulu baru bisa dimakan isinya. Yang ditekankan itu bukan harus dirusak ya, tapi yang posisinya sudah rusak. Jadi kalau misalnya ibarat kacang itu
kacang yang sudah rusak ini kan nggak bisa dibanggakan. Meskipun kalau misalnya kita sudah buka, baru kita bisa makan isinya gitu. Jadi bukan kacang rusaknya yang dibanggakan gitu, tapi isinya itu kan setelah dirusak gitu kan. Tuhan juga mungkin memakai keadaan untuk mungkin merusak dalam tanda kutip ya, secara kerohanian atau secara kedagingan, terutama merusak kedagingan kita supaya sisi yang seharusnya yang benar itu yang malah keluar gitu. Oke. Terima kasih buat narasumber kita pada saat hari ini, Bu Lili yang telah Sama-sama. menyempatkan waktu. Sama-sama. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau mungkin kita bahas apa tentang anak-anak muda yang masa kini, boleh komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe Nilai Kristen, Iya. loncengnya ting 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 ting. Ya, like, Share. komen ya semuanya, like, comment, share, Oke. subscribe di kita Nilai Kristen, kita saling support biar channel ini bisa berkembang, banyak anak muda yang diberkati, biar melalui kita semua, terutama Indonesia ya berarti Yap. ya, Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi, Amin. dapat kita membawa dampak anak mudanya jadi berkat di mana kita berada. Kalau ada penonton di luar Indonesia nggak apa-apa komen, minta misalnya podcastnya pakai bahasa Inggris, it's okay, boleh. Jangan lupa kan ada subtitle. Tinggal ada subtitle bro, bukan ngomong pakai bahasa Inggris ya. Tergantung sih, tergantung. Ya mungkin Oke. itu momennya buat dia belajar bahasa Oke. Inggris. Thank you guys. See you on the next episode. Bye bye. Bye.